Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana setiap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmat Allah, mulai dari nikmat kesehatan, waktu, umur, hingga anggota tubuh kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga kita jadikan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah makna daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di tempat ini setelah melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan begitu pula amalan siam Ramadan yang baru saja kita laksanakan pada hari ini, seluruhnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, berbicara tentang menghidupkan, bagaimana cara menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Ini merupakan pembicaraan tema yang sangat penting bagi kita semua untuk kita fahami, bahkan hingga kita amalkan jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu, kepada kita semua. Apa yang menjadi pesan Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buktikanlah. Dengan apa cara kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Fattabi'uni, dengan cara mengikutiku, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan kita dapatkan adalah
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan kembali mencintai kalian, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwasannya ayat ini menjadi dasar, menjadi bukti bahwa barang siapa yang mengatakan saya cinta kepada Allah, maka dia harus membuktikan ucapannya. Pada zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kisah yang sering kita dengar. Ada kisah yang disebut dengan Laila Majnun. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Ya. Maka seorang wanita yang bernama Laila disenangi oleh banyak pria. Maka setiap, kalau kita sekarang menyebutnya sebagai apa Pak? Kalau di sebuah desa ada wanita cantik, istilahnya apa Pak? Bunga desa. Laila termasuk bunga desa yang disenangi oleh banyak pria. Maka setiap pria yang ada di desa itu mengaku saya adalah kekasihnya Laila. Maka Laila, padahal Laila tidak mengakui akan hal itu. Maka ini yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu bisa mengaku saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah. Orang yang tidak beriman saja, orang yang ingkar kepada Allah saja bisa mengaku kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah. Namun pertanyaannya, apakah Allah lantas cinta terhadap setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah? Tidak Bapak Ibu sekalian, membutuhkan bukti. Maka kalau dia tidak bisa membuktikan dengan cara yang dia cintai itu mengakui, iya saya mencintai dia, barulah itu yang disebut dengan kejujuran di dalam kasih sayang, cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya satu pihak saja yang mengaku, maka ini belum disebut dengan cinta Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang mengaku bahwasanya saya cinta kepada Allah, maka dia harus membuktikan rasa cintanya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti setiap apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kita harus mengikuti, menjalankan serta menghidupkan setiap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, dan setiap apa yang beliau akui sebagai sebuah hal yang baik dan bisa dilaksanakan dan bisa kita amalkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita lihat dalam keseharian kita. Sudahkah kita mencintai? Sudahkah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti, mencintai, menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang harus kita koreksi. Ini yang harus kita muhasabah dari diri kita Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak di antara ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
namun kita masih meremehkannya. Ah, kan sunnah saja, enggak wajib. Sering enggak kita dengar seperti itu Bapak Ibu sekalian? Sering. Maka sunnah Nabi SAW dilihat dari segi umat Rasulullah yang mengamalkannya itu ada dua. Sunnah yang masyhur, sunnah yang terkenal, diketahui dan sering diamalkan oleh manusia, oleh umat Islam ya. Ini sunnah-sunnah yang, amalan-amalan sunnah yang sering ataupun yang sudah masyhur. Adapun yang kedua, yaitu adalah sunnah mahjurah, yaitu adalah sunnah yang sering ataupun sudah banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana yang harus kita perhatikan? Yang harus kita lebih perhatikan selain perhatian kita terhadap sunnah yang sudah masyhurah, yang sudah terkenal, banyak diamalkan, maka yang harus lebih kita perhatikan yaitu adalah sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mithla ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan salah satu di antara sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena dia mengerjakannya, kemudian orang-orang melihatnya, kemudian orang-orang mengikutinya, dia memberikan tauladan, memberikan contoh untuk menghidupkan kembali, untuk mengajarkan kembali, maka ketika apa yang dia amalkan itu disebut dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah yang mulai banyak ditinggalkan manusia, yang mulai banyak dilupakan manusia, maka dia selain mendapatkan pahala karena dia mengerjakan sunnah tersebut, maka dan ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya itu tadi tanpa mengurangi sedikit pun daripada amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Senang gak Bapak Ibu sekalian? Pengen gak Bapak Ibu sekalian kita dapat pahala ya, dan dapat pahala yang kedua, yaitu adalah dari pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut karena perantara kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya banyak sekali menegaskan dan mengajarkan bahwa pentingnya bagi kita semua untuk menjaga dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai dilupakan oleh manusia. Maka perhatian para ulama terhadap sunnah Rasulullah itu bagaimana? Salah satu ulama menyebutkan, barang siapa ya, ataupun jikalau sekiranya kita itu bisa ya, garuk-garuk rambut Bapak Ibu sekalian sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka hendaknya dia kerjakan ya. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengikuti setiap sunnah Rasulullah, mulai dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar Bapak Ibu sekalian. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau telah menginjak usia yang tidak muda lagi ya. Usia yang apa Pak? Tidak muda lagi. Saya nggak enak kalau menyebut usia tua Pak ya. Usia yang tidak muda lagi ya. Kalau istilah orang sekarang itu ya, generasi metik. Tahu generasi metik Bapak Ibu sekalian ya.
giginya sudah mulai copot, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak pakai gigi. Baik, ketika beliau menginjak usia sepuh, maka beliau terasa berat untuk melakukan salah satu sunnah Rasulullah berupa sunnah-sunnah fitrah. Salah satunya adalah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak termasuk salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk diantaranya adalah mencukur kumis, memotong kuku dan lain sebagainya. Maka terhadap hal ini beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku karena aku sudah tidak bisa lagi untuk melakukan sunnah ini. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah contoh-contoh dari ulama-ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu di dalam perhatian mereka di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula yang lainnya. Para ulama menganjurkan barang siapa di antara kita yang mengetahui salah satu sunnah Rasulullah, hendaknya dia mengamalkannya meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ya. Meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Agar apa? Agar dia termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam bulan Ramadan, selain sunnah-sunnah yang sudah masyhur, banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang masih banyak ditinggalkan oleh manusia. Di antaranya adalah beristighfar ya, di waktu sahur. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ya, mengakhirkan sahur, menyegerakan buka, termasuk sahur itu sendiri. Ini adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran betapa ketika seorang hamba ingin termasuk di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menegaskan akan hal ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jangan sampai terdetik pada jiwa kita, saya tidak mau mengamalkan salah satu di antara perintah Rasulullah. Berat, ini tidak relevan dengan zaman lagi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mencela sunnah Rasulullah. Rasulullah menyebutkan, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun mereka sepakat bahwasannya memelihara jenggot itu adalah di antara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai karena perbedaan masalah ini kita sampai mencaci di antara sunnah Rasulullah berupa memelihara jenggot, jamaah sekalian. Termasuk juga perbedaan dalam masalah apakah memanjangkan, menjulurkan pakaian ataukah tidak. Maka ini seluruhnya adalah di antara sunnah Rasulullah. Kita boleh berbeda pendapat, namun jangan sampai kita saling mencela. Khawatirnya kita mencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya ketika kita mencela sunnah Rasulullah? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Khawatir kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kami bisa sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk kembali menghidupkan. Jadi kalau ada sunnah Rasulullah yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka coba amalkan. Kalau hal itu sudah mulai dilupakan oleh manusia, maka kita akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala mengamalkan amal tersebut dan pahala menghidupkan sunnah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, ilmu, taufik, istiqamah kepada kita semua, sehingga kita bisa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita bersama-sama ke dalam jannahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita sempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.